Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya mau memenuhi undangan dari Dinas Pendidikan Kota Tangerang Selatan. Hari ini acaranya adalah pembahasan tentang kurikulum muatan lokal. Semoga acara ini berjalan dengan baik dan saya akan berangkat. Oke. Saya sudah ada di lokasi. Dan saya banggakan, pertama yang ingin saya sampaikan di luar ini dulu mungkin ya, di luar pembahasan ini, yang ingin saya sampaikan ya, Bapak dan Ibu ya, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi, sudah familiar nih Pak ya, namanya Kemdikbudristek sekarang ya, ada tambahan risteknya Bapak Ibu ya. Sedang meluncurkan, mungkin Bapak Ibu sering mendengar ya, ada sekolah ada harus menangkap inti perubahan dari itu yang saya sampaikan tadi ya, terutama terkait dengan pembelajarannya. Saya tidak tahu apakah nanti di sekolah penggerak atau tidak, bukan tidak tahu ya, sekarang sedang berlangsung di sekolah penggerak ya, kurikulum paradigma baru. Belum ada tahunnya. Biasanya kalau di Indonesia kurikulum itu nama tahun biasanya. Kurikulum, mungkin Bu Yanti ingat benar Ibu ya, kita ya, dari kurikulum tahun 70-an, tahun 79 ya, kemudian merambat ke 84, 94 gitu kan, terus Bapak Ibu ya, sampai terakhir sekarang adalah yang sedang kita laksanakan kurikulum tahun 2013 kan Bapak Ibu ya, betul ya? Kurikulum 2013 ya, kalau 10 tahun biasanya pergantian kurikulum 10 tahun biasanya periodenya, berarti 2023 ya akan berubah. Nah sekarang sedang muncul di bawah Mas Nadiem ya, sekolah penggerak. Kalau saya perhatikan dan saya berdiskusi dengan teman-teman ya, yang berkiprah di situ, memang ada kurikulum yang disiapkan ya, disebutnya oleh mereka itu kurikulum paradigma baru gitu ya, kurikulum paradigma baru Bapak Ibu. Di masyarakat ini jadi kalau ganti menteri ganti kurikulum itu biasa gitu kan gitu ya. Memang ini saya terlepas dari itu semua Bapak Ibu, terlepas dari itu semua ya, ganti pemerintah ganti kurikulum, menteri ganti kurikulum, terlepas dari itu semua. Yang jelas ada implementasi penguatan kurikulum di sekolah penggerak ya, terkait dengan itu kurikulum paradigma baru. Karena mungkin selama ini dianggap ya, pelaksanaan kurikulum kita pembelajaran sebetulnya konsep ini sudah ada ya, konsep pembelajaran berpusat pada siswa sebetulnya ini ya, berpusat pada siswa ya, hanya per individunya betul-betul diperhatikan ya, potensi si individu diperhatikan, minatnya apa diperhatikan, bakatnya diperhatikan gitu ya. Selama ini kita kan kalau melihat kelas yang kita kenal itu siswa level tinggi atau pintar bahasa sehari-harinya gitu kan Bapak Ibu ya, sama yang kurang pintar di tengah rata-rata kan gitu gampangnya kan. Itu kan Bapak Ibu ya, gampang aja kan begitu. Nah ini sekarang tidak begitu lagi ya, tapi betul-betul ya di pembelajaran diferensiasi yang memperhatikan kemampuan, bakat, minat, potensi per individu yang ada di dalam kelas itu. Gitu Bapak Ibu. Ya, pembelajaran diferensiasi. Alhamdulillah ya, walaupun di Tangerang Selatan sekolah penggerak belum ada, ya di Provinsi Banten itu baru 2 kabupaten tahun 2021 ini ya, Pandeglang sama Kota Tangerang ya, maju di 2022 Cilegon sama
Lebak. Nah, kita belum ada, tapi kalau dampaknya sudah ada. Nanti terdampak dari organisasi penggerak ada, ya, yang guru penggerak ada di kita. Ya sudah sampai 50-an. Di sini ada yang hadir nggak? Angkat tangan, ada yang jadi guru penggerak sedang pelatihan atau apa? Ada di sini yang hadir? Yang saya tahu ada sekitar 50. Dan semua melalui SIM PKB, Bapak Ibu. Mendaftarkan diri boleh di situ. Ya sekarang sedang angkatan kedua kalau tidak salah, atau angkatan keempat, ya lupa saya ya. Jadi itu yang sedang berlangsung. Saya terlepas itu tadi semua. Nah, yang kedua ini tangkap Bapak dan Ibu. Walaupun di kita belum ada sekolah penggerak, ya tapi Bapak dan Ibu sudah mulai ini sekarang. Saya infokan, ya pembelajaran. Ya, sebaiknya pembelajaran Bapak Ibu adalah pembelajaran diferensiasi. Mulai dikenal. Di kita sudah ada modelingnya Bapak Ibu. Ya, dan ada 3 sekolah di Indonesia, termasuk di Tangsel. Kalau modeling pembelajaran diferensiasi kelas 7 sudah dimulai di SMPN 20. Ada yang hadir diundang nggak di 20? Ya. Ada dari 20 di sini? Tidak ada, Pak. Tidak ada. Itu ya, SMP negerinya apa, SMP-nya bahlah di kita di Tangsel. Bu Yanti. Ya, SMP 20. Kelas 7-nya ya menjadi modeling dari pusat kurikulum untuk untuk pelaksanaan pembelajaran diferensiasi. Itu ya, yang ternyata ini dilakukan oleh teman-teman sekolah penggerak, sedang dilakukan. Nah, boleh belajar nanti ke SMP 7 seperti apa, ya. Yang jelas pembelajaran sepertinya banyak ke portofolio, Bapak Ibu. Ya. Nah, kalau Bapak Ibu dengan portofolio berarti berbasis project biasanya. Ya. Bapak Ibu ya, kalau portofolio itu biasanya berbasis project, itu kebanyakan itu belajarnya. Sepertinya ya kalau saya perhatikan ya, dan ini tentunya perubahan ini harus ditangkap ya, dan pembelajaran diferensiasi itu ya emang di dalamnya juga kebanyakan ya portofolio atau berbasis project itu ya kalau saya perhatikan ya. Jadi mohon ya, yang kedua ini Bapak dan Ibu mulai belajarlah dari sekarang, coba cari-cari ya, coba Bapak dan Ibu mulai implementasikan. Itu Bapak dan Ibu ya, dari sisi pembelajaran. Bapak dan Ibu harus mau dan mampu nantinya. Ya, sekali lagi harus mau dan mampu seperti apa sih gitu ya pembelajaran diferensiasi. Mari belajar bersama-sama ya Bapak dan Ibu ya, untuk itu. Ya. Saya mengingatkan dari sekarang ya, mohon ya, karena mungkin ini akan menjadi perubahan dari kurikulum. Ini harus menjadi titik balik Bapak dan Ibu ya, pembelajaran yang berpusat pada siswa ini ya, melalui pembelajaran diferensiasi harus menjadi perhatian Bapak dan Ibu. Mulailah sekarang Bapak Ibu ya, belajar seperti apa ya. Kalau mau datang ke SMP Negeri 7 ke SMP Negeri 20 saya persilahkan. Nanti tahun kedua kelas 8 dan terakhir tahun ketiga semuanya nanti kelas 7, 8, 9 itu sudah menjadi model nantinya ya. Dan harapan saya ini sebelum diimbaskan ke seluruh Indonesia, diimbaskan dulu di Tangerang Selatan, itu keinginan saya. Yang mudah-mudahan kami bisa memfasilitasi itu ya, seperti apa kurikulum paradigma baru ini. Di sekolah penggerak mengatakan ini kurikulum paradigma baru, tapi belum menjadi belum dibakukan belum menjadi legalisasi belum ya, baru oleh kepala pusat saja. Pencapaian pembelajarannya berbagai levelnya sudah ada. Boleh mungkin di googling oleh Bapak dan Ibu situ, capaian pembelajaran mungkin sudah ada ya. Saya pernah baca ya, dan menjadi SK-nya kepala pusat kurikulum ya. Itu Bapak dan Ibu ya, 2 hal ya, terkait perubahan ya. Yang jelas bicaranya sebetulnya 3 outputnya ya, yaitu sedang bicara tentang literasi, numerasi, dan karakter. Sebetulnya yang dituju dari perubahan ini ya. Output siswanya adalah diharapkan siswa yang profil pelajar Pancasilais gitu. Pernah dengar mungkin Bapak Ibu ya, yang sekarang ditagih melalui asesmen nasional di kita berbasis komputer ANBK sudah berlangsung di SMP Bapak Ibu ya. 3 itu kan ya, literasi ya, numerasi dan karakter ya. Melalui AKM ya, melalui
survei karakter ya, melalui survei lingkungan belajar. Sudah ditagih gitu ya Pak. Ya. Harapannya ya pembelajaran Bapak dan Ibu nanti mengarah ke situ ya. Peningkatan ke literasi ya, numerasi dan karakter siswa-siswa kita di sekolah. Harapannya ke situ Bapak Ibu ya, ujungnya. Gitu Pak ya dari kurikulum tersebut. Tapi yang saya sampaikan dua tadi itu, ya terutama yang kedua, pembelajarannya adalah diferensiasi karena terkait Bapak dan Ibu mengajar di kelas. Seperti apa? Pelajari Bapak dan Ibu dari sekarang. Ya, walaupun syukur-syukur kalau Bapak sudah tahu ya syukur. Nah kalau sudah tahu coba implementasikan di kelas. Gitu ya Bapak dan Ibu ya. Terkait perubahan-perubahan, tolong ini menjadi tune-in ya, karena kita memang ada di dalamnya. Itu Bapak Ibu ya. Kita ada di dalamnya. Kita ada di dunia pendidikan dan harus tahu. Bapak Ibu ya. Sekali lagi jangan resisten Bapak Ibu ya dengan apa yang Bapak dan Ibu dengar, dengan apa yang Bapak dapatkan informasi tersebut. Tapi Bapak dan Ibu harus terbuka dan berusaha, oh mau saya implementasikan di kelas. Itu lebih bagus. Itu ya Bapak Ibu ya. Baik, terkait dengan kegiatan hari ini ya. Alhamdulillah Pak Ocip sudah hadir. Ya, ini kegiatannya Pak Ocip sebetulnya. Alhamdulillah Pak Ocip ya, sehat ya. Bu Kumi, Bu Yanti, narasumber Ibu Yanti, ya, kita terkait dengan pendidikan lingkungan, ya, ini akan menjadi mulok di Tangerang Selatan. Itu Bapak dan Ibu, ya, muloknya banyak, ya, dan perwalnya sudah jadi, Bu Kumi. Ya, jadi perwalnya sudah jadi, hanya tinggal legalisasi penomoran, diundangkan, tinggal diundangkan saja. Ya, pembahasan terakhir minggu kemarin sudah selesai, berarti sudah jadi, gitu ya. Nah tentunya bukan hanya sekedar purwalnya, harus ditindaklanjuti dan diimplementasikan di sekolah. Nah, untuk implementasi di sekolah, ya, syukur-syukur kalau pembelajaran nanti mengarah ke tadi Bu Yanti ya, pembelajaran diferensiasi, gitu ya, ngarahnya gitu teman-teman menyampaikan mulok di sekolah-sekolah, gitu ya, sesuai dengan yang diinginkan di era Mas Nadiem ini, gitu ya, di era perubahan kurikulum paradigma baru ini. Ya. Nah harapan saya Bapak dan Ibu dari peserta yang hadir sekarang ini, ya muloknya adalah sementara lingkungan hidup, ya yang kita fasilitasi ya untuk implementasi mulok di Tangerang Selatan. Nah implementasi ini tentunya perlu pembahasan, ya makanya kita berkumpul hari ini. Kebetulan teman-teman melalui IPF, kemudian Ibu Yanti, kita sudah sampai ke implementasi pembelajaran melalui lesson study sebetulnya. Lesson study ala Tangsel, nah gitu ya Ibu Bapak Ibu ya. Waktu itu, atau ini sudah mengimplementasikan yang hadir di sini? Yang hadir di sini sudah belum Bu ya? Ada yang sudah, ada yang belum mungkin ya. Itu artinya sudah implementasi. Nah berarti ada pengalaman di lapangan. Nah kalau yang belum, berarti ini nanti akan ada yang dibawa ke sekolah. Nah, kumpul di sini disempurnakan, berarti kan begitu. Jadi sempurnakan ya pembahasannya ya sehingga nanti menjadi bahan panduan untuk pelaksanaan kurikulum mulok di Tangerang Selatan khusus untuk pendidikan lingkungannya. Karena muloknya banyak mungkin. Ya, nanti kita lihat dari perwal yang jadi itu seperti apa, kita pelajari bersama ya pelaksanaan mulok di Tangsel. Tapi tentunya harus ada panduannya, betul nggak Bapak Ibu ya? Harus ada menjadi panduannya seperti apa. Nah ini kita kumpul ya dalam rangka menyusun itu ya Bapak Ibu ya. Kalau KI dan KD sudah ada dan memang mungkin harus nanti berubah ke capaian pembelajaran ya, kalau itu belum ada, nah harapan saya dikumpul 2 hari ini ya, nanti sampai jam 3, besok juga sampai jam 3, 2 hari ini ya ada itu ya, dikumpul nanti dibentuk kelompok mungkin ya, menyusun KI KD ya terkait dengan ini ya, walaupun di kurikulum baru sudah capaian pembelajaran, tapi itu kan kita lepaskan dulu dari itu ya, minimal kompetensi yang diinginkan ya dari mulok pendidikan lingkungan di kita ini apa, itu minimal. Kalau menurut saya ini strategis sekali yang mulok ini ya, karena termasuk ancaman yang lebih dari pandemi, Yanti ya.
kalau saya lihat berita-berita di media online, ada ancaman yang lebih nyata, yang lebih mengerikan dibanding COVID-19. Itu apa Bapak Ibu? Perubahan iklim bisa mengubah semuanya. Mungkin ya, pandemi ini kan bisa merubah semuanya Bapak dan Ibu ya. Sampai sekarang kita harus pakai masker gitu ya, protokol kesehatan. Nah, kalau perubahan iklim yang terjadi lebih mengerikan gitu Bapak Ibu ya. Nah, syukur ya dengan mulok lingkungan hidup, mudah-mudahan ini menyadarkan kita semuanya. Ya, menyadarkan kita semuanya ya, ujungnya memang menyadarkan siswa kita ya akan pentingnya lingkungan ya, sebagai tempat hidup kita. Itu ya Bapak dan Ibu. Mulok ini kalau dipilih lebih baik ya, karena memang menjadi kepentingan kita bersama, bahkan kepentingan dunia ya, agar bisa menjaga lingkungan. Itu ya Bapak dan Ibu ya. Jadi dari pertemuan hari ini ada outputnya ya, untuk persiapan bahan Bapak dan Ibu mengajar. Silahkan berdiskusi lebih banyak tiga kelompoknya Bu, keinginan saya ya, supaya nanti ada outputnya ya untuk bahan panduan nanti mengajar. Dan hari terakhir ya diskusi ya, mungkin presentasi hari terakhirnya Pak Wajib ya, hari terakhir ada presentasi. Nah, kalau ini sudah matang, kita tetapkan nanti menjadi juknis ya, panduan pelaksanaan kurikulum Mulok di Tangerang Selatan dalam bidang lingkungan ya, pendidikan lingkungan. Itu barangkali yang bisa saya sampaikan Bapak dan Ibu ya. Terima kasih Ibu Yanti sudah hadir ya, Bu Tumil dari IPF yang selalu mendampingi ya untuk pelaksanaan pendidikan lingkungan ya, kerjasama kita yang Dinas Pendidikan atau pemerintah Kota Tangerang Selatan dengan IPF JICA Jepang ya. Barangkali demikian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf yang mengganggu Bapak dan Ibu ya, aktivitas Bapak dan Ibu ya. Mudah-mudahan implementasi Mulok ini ya, outputnya ya, dampaknya, impactnya nanti ada ya untuk siswa-siswa kita ya. Impact dampak awal adalah Bapak dan Ibu mudah mengajar gitu kan ya, menyampaikan ke siswa ya, karena ada ada indikator-indikator, ada capaian-capaian pembelajaran yang sudah ditetapkan bersama. Oh, harus segini, harus begini, ya. Ini di sini tempatnya, Bapak Ibu ya. Itu barangkali yang mohon maaf. Terima kasih ya atas kehadiran Bapak dan Ibu. Terima kasih Bu Yanti, Bu Kumil yang telah hadir di sini. Terima kasih semuanya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Dicukupkan sekian ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera. Demikian laporan sekaligus pembukaan dari Bapak Kepala Bidang SMP. Sebagai ungkapan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, marilah sejenak kita tundukkan kepala seraya memanjatkan doa kehadiratnya. Doa akan dipimpin oleh Bapak Yakub dari SMPN 18. Kepadanya disilakan.